Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita masuk tema 5, yaitu tentang sifat-sifat cahaya. Kali ini kita akan bersama-sama membuktikan tentang sifat-sifat cahaya. Nah, sekarang kita sama-sama menyaksikan video berikut ini. Pada tema 5 kali ini, kita akan membahas tentang cahaya dan jernih. Tahukah kalian apa itu cahaya? Cahaya merupakan salah satu bentuk energi yang dipancarkan oleh benda atau sumber cahaya dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Mengapa ya kita bisa melihat di tempat yang terang, tetapi jika di tempat gelap kita tidak bisa melihat apapun? Mata kita dapat melihat karena adanya cahaya, dan di tempat gelap sulit melihat apapun karena tidak ada cahaya. Oh, kalau begitu, berarti mata kita memerlukan cahaya agar dapat melihat. Pernahkah kamu mendengar istilah cahaya polikromatik dan cahaya monokromatik? Cahaya polikromatik adalah cahaya yang tersusun dari beberapa komponen cahaya. Cahaya putih tersusun atas spektrum-spektrum cahaya yang berwarna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, yang dapat disingkat Mejikuhibiniu. Sedangkan cahaya monokromatik adalah spektrum warna yang tidak dapat diuraikan lagi. Pernahkah kalian melihat pelangi setelah hujan? Dan tahukah kalian bagaimana terjadinya pelangi? Pelangi terjadi akibat cahaya matahari yang dipantulkan oleh butir-butir air di udara. Pelangi muncul saat udara cerah setelah hujan. Nah, teman-teman, berikut kita akan membahas sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya yang pertama adalah cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Sifat cahaya yang kedua adalah cahaya dapat dipantulkan. Sifat cahaya yang ketiga dapat menembus benda-benda bening, dan yang terakhir, cahaya dapat merambat lurus. Sifat-sifat cahaya itu ada 4. Yang pertama, cahaya
Selanjutnya, kita akan membahas macam-macam cermin. Yang pertama adalah cermin datar. Teman-teman bisa melihat gambar di bawah ini. Cermin datar biasanya kita gunakan untuk bercermin. Kemudian ada cermin cekung. Cermin cekung bisa dicontohkan melalui gambar sendok yang berbahan stainless steel. Kemudian ada cermin cembung. Cermin cembung biasanya kita temui di pinggir jalan raya. Dari ketiga cermin tersebut, mari kita lihat sifat cermin datar. Cermin datar bersifat bayangan akan berada dalam cermin atau bersifat maya. Kemudian, sifat selanjutnya, tinggi dan ukuran bayangan sama dengan objek aslinya. Dan selanjutnya, sifat yang terakhir, bayangan bersifat tegak. Kemudian, sifat cermin cekung. Sifat cermin cekung, bayangan akan tampak nyata, terbalik, tegak, serta diperkecil apabila objek diletakkan lebih besar daripada titik fokus. Selanjutnya, sifat cermin cembung. Yang pertama adalah bayangan akan tampak berada di dalam cermin. Yang kedua, bayangan dari objek akan tetap tampak sama seperti objek aslinya. Yang ketiga, objek pada cermin akan tampak lebih kecil dari objek aslinya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang alat optik dan kegunaannya. Yang pertama adalah teleskop. Digunakan untuk melihat dan mengamati benda-benda langit seperti bintang atau planet agar tampak lebih jelas. Kemudian, mikroskop. Mikroskop digunakan untuk melihat benda yang sangat kecil dan tidak dapat dilihat dengan mata biasa. Cara kerjanya dengan memperbesar bayangan objek sehingga tampak besar dan jelas. Contoh yang terakhir adalah kacamata. Berfungsi untuk mengatur bayangan agar jatuh tepat di retina dengan cara menjauhkan titik jatuh bayangan pada penderita rabun jauh dan mendekatkan titik jatuh bayangan pada penderita rabun dekat. Nah, teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang cahaya, cermin, dan sifat-sifatnya. Selanjutnya, teman-teman kerjakan ya latihan berikut ini. Dan jangan lupa, ada satu tugas lagi yang terdapat pada buku tema 5 di halaman 122. Ya, teman-teman, sampai jumpa lagi ya di materi kita berikutnya. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan kepada guru kelas kalian masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck!